Pernahkah kamu membayangkan ada seorang wanita biasa, bukan anak ulama, bukan orang kaya, bukan ahli ibadah yang terkenal, namun ia masuk surga lebih dulu daripada putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Bukan Fatimah binti Muhammad, wanita paling mulia, pemimpin para wanita surga, tapi hanya seorang istri tukang kayu. Apa rahasianya? Amal apa yang ia lakukan hingga Allah mengangkat derajatnya begitu tinggi? Dan lebih mengejutkan lagi, di saat rumah Ali bin Abi Thalib dan Fatimah kelaparan berhari-hari, justru terjadi ujian sedekah paling berat yang membuat para malaikat takjub di langit. Kisah ini bukan sekedar cerita, tapi pelajaran yang bisa mengubah cara kita memandang ibadah, keluarga, dan keikhlasan. Jadi, sebelum kita mulai, kalau kamu ingin lebih banyak kisah Islami yang menenangkan hati dan menambah iman, tekan subscribe sekarang, like video ini, share ke keluarga dan sahabatmu, dan tulis di komentar, Bismillah belajar ikhlas, agar setiap kisah kebaikan yang kamu sebarkan menjadi pahala jariah yang terus mengalir. Sekarang, mari kita masuk ke kisahnya. Bayangkan suasana tenang di kota Madinah. Suatu hari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil putrinya tercinta. Angin gurun berhembus lembut. Langkah-langkah kecil terdengar mendekat. Beliau memanggil putri tercintanya, Fatimah binti Muhammad radhiyallahu anha. Putri yang paling beliau sayangi, belahan jiwa beliau, wanita yang dikenal paling suci, paling lembut hatinya. Wahai Fatimah, kemarilah, duduklah di samping ayah. Fatimah pun duduk dengan penuh adab. Matanya menatap wajah Rasulullah dengan cinta dan hormat. Setiap panggilan dari ayahnya selalu ia sambut seperti perintah yang paling mulia. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dengan suara lembut namun penuh makna. Wahai Fatimah, di Madinah ini ada seorang wanita, istri seorang tukang kayu. Karena amalnya, ia akan masuk surga sebelummu. Kalimat itu sederhana, namun menghentikan detak jantung Fatimah sejenak. Hening. Bukan karena marah, bukan karena iri, namun karena terkejut. Bagaimana mungkin? Bukankah ia putri Rasulullah? Bukankah ia dididik langsung oleh Nabi? Bukankah ia disebut pemimpin para wanita surga? Tapi justru itulah yang membuat hatinya semakin tunduk. Tidak ada kesombongan sedikit pun. Dengan suara pelan, penuh adab dan kerendahan hati, ia bertanya, "Wahai ayahku, siapakah wanita itu? Tunjukkan kepadaku. Aku ingin belajar darinya. Aku ingin mengetahui amal apa yang membuatnya begitu mulia di sisi Allah." Rasulullah menyilum, senyum yang menenangkan, senyum penuh rahasia hikmah. "Belum sekarang, wahai Fatimah. Pulanglah dulu, nanti akan aku beritahukan." Fatimah pun berdiri. Ia melangkah pulang dengan hati yang dipenuhi pertanyaan. Namun bukan iri hati, bukan kecewa, melainkan rasa ingin memperbaiki diri. Karena bagi orang-orang soleh, mendengar ada orang yang lebih dekat dengan surga bukan membuat mereka dengki, tetapi justru membuat mereka ingin menjadi lebih baik lagi. Dan sejak hari itu, nama istri tukang kayu terus terngiang di hati Fatimah. Hari-hari pun berlalu di kota Madinah. Rumah kecil keluarga Fatimah binti Muhammad radhiyallahu anha terasa semakin sunyi. Bukan karena tak ada cinta, bukan karena tak ada kebahagiaan, namun karena tidak ada makanan. Hari pertama, mereka bersabar. Hari kedua, mereka menahan lapar. Hari ketiga, tubuh mulai gemetar. Fatimah jatuh sakit. Wajahnya pucat, tenaganya habis. Perutnya kosong tapi lisannya tetap berzikir. Anak-anak kecilnya meringkuk lemah. Tangis lirih terdengar di sudut rumah. Sementara itu, suaminya, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, memandang sekeliling rumah. Tak ada gandum, tak ada kurma, tak ada satu dirham pun, tak ada yang bisa dijual. Sebagai kepala keluarga, hatinya terasa sesak.
Bagaimana mungkin ia membiarkan keluarganya kelaparan? Lalu Fatimah memanggilnya dengan suara pelan. Di tangannya ada sehelai kain tua. Kain itu bukan kain biasa. Itu kenangan paling berharga. Hadiah pernikahan dari ayahnya, Muhammad SAW. Dengan mata berkaca-kaca ia berkata, "Wahai suamiku, kain ini sangat berarti bagiku. Tapi sudah 3 hari kita tidak makan. Juallah kain ini. Belilah makanan untuk anak-anak kita." Ali terdiam. Hatinya berat. Menjual kenangan dari Rasulullah SAW bukan perkara mudah. Namun demi keluarganya, ia mengangguk pelan. Ia pun berjalan menuju pasar Madinah. Matahari terik. Langkahnya pelan. Di tangannya kain tua yang penuh kenangan. Ia tawarkan kepada satu orang. Ditolak. Kepada yang lain, tak tertarik. Tak ada yang mau membeli. Karena kain itu sudah usang. Harapan mulai pudar. Hingga akhirnya seorang lelaki mendekat. "Berapa harga kain itu?" Ali menjawab dengan jujur, "Bayarlah seikhlasnya." Lelaki itu berkata, "Aku beli 6 dirham." 6 dirham. Jumlah kecil bagi sebagian orang. Tapi bagi keluarga ini, itu seperti kehidupan. Ali menerimanya dengan penuh syukur. Hatinya lega. Akhirnya, hari ini, keluarganya bisa makan. Tanpa ia sadari, 6 dirham itu justru akan menjadi awal ujian yang jauh lebih besar. Langkah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anh terasa sedikit ringan saat keluar dari pasar Madinah. Di genggamannya ada 6 dirham. Bukan jumlah besar. Namun hari itu nilainya seperti kehidupan. 6 dirham itu berarti roti hangat untuk istrinya. Berarti makanan untuk anak-anaknya. Berarti tenaga untuk Fatimah binti Muhammad yang sedang sakit. Untuk pertama kalinya setelah 3 hari, mereka akan makan. Ali mempercepat langkahnya menuju penjual makanan. Di benaknya hanya satu hal, Fatimah harus makan hari ini. Anak-anak tidak boleh kelaparan lagi. Namun tiba-tiba, sebuah suara lirih menghentikannya. "Wahai hamba Allah!" Ali menoleh. Seorang lelaki miskin berdiri lemah. Pakaiannya lusuh, tubuhnya gemetar, wajahnya pucat karena lapar. "Aku belum makan berhari-hari. Demi Allah, bantulah aku. Jika engkau punya sesuatu, berikanlah agar aku bisa bertahan hidup." Waktu seperti berhenti. Ali terdiam. Tangannya menggenggam 6 dirham itu semakin erat. Hatinya bergolak. Di satu sisi, istrinya sakit di rumah. Anak-anaknya menunggu makanan. 3 hari mereka belum makan. Namun di sisi lain, di depannya ada orang yang bahkan mungkin lebih lapar darinya. Matanya menatap langit sejenak. Ini bukan sekadar uang. Ini ujian. Ujian antara kebutuhan dan keimanan. Beberapa detik yang terasa sangat panjang. Lalu, tanpa tawar-menawar, tanpa bertanya panjang, Ali membuka tangannya. Semua 6 dirham itu ia letakkan di tangan si fakir. "Ambillah, semoga Allah menolongmu dan mencukupkanmu." Tidak setengah, tidak 1 dirham, semuanya. Wajah si fakir berbinar penuh syukur. Sementara Ali tersenyum tenang. Meski sekarang tangannya kosong. Ia pun berjalan pulang. Langkahnya pelan. Tanpa roti, tanpa makanan, tanpa uang. Namun hatinya penuh keyakinan. Karena ia tahu, siapapun yang memberi karena Allah tidak akan pernah benar-benar kehilangan. Langkah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menjauh dari pasar Madinah. Tangannya kosong. Tak ada roti, tak ada gandum, tak ada 1 dirham pun tersisa. Namun wajahnya justru tenang. Ia tidak menyesal, tidak mengeluh, karena ia yakin apapun yang diberikan karena Allah, pasti Allah ganti dengan yang lebih baik. Dan saat itu, di langit terjadi sesuatu yang tak terlihat oleh mata manusia. Orang miskin yang tadi meminta sedekah bukanlah manusia biasa. Ia adalah malaikat yang diutus Allah. Sebuah ujian dari langit.
Allah ingin menunjukkan kepada para malaikat bahwa sahabat Nabi tidak hanya bersedekah ketika lapang, bukan hanya saat harta berlebih, tetapi justru saat mereka sendiri lapar, saat mereka sendiri membutuhkan. Dan hari itu, ketulusan Ali menjadi saksi, bukan di bumi, tapi di langit. Namanya disebut di hadapan para malaikat. Beberapa saat kemudian, keajaiban pun datang. Seorang lelaki bergegas menghampiri Ali. Di tangannya, kain tua yang tadi dijual. "Wahai Ali, entah mengapa hatiku tak tenang memiliki kain ini. Ambillah kembali. Aku ingin mengembalikannya. Dan ini, ambillah uang yang lebih banyak dariku." Ali terkejut. Kain itu kembali ke tangannya. Dan uang yang diberikan lebih banyak dari 6 dirham. Berkali lipat. Air matanya hampir jatuh. Begitulah cara Allah membalas. Bukan diganti sama, tapi diganti lebih. Ia pun bergegas pulang. Ketika pintu rumah terbuka, senyum berkah. Fatimah binti Muhammad menatap penuh harap. Anak-anak kecil berlari menyambut. Dan akhirnya, anak-anak seperti Hasan bin Ali radhiyallahu anhu bisa makan dengan kenyang. Rumah sederhana itu dipenuhi syukur. Hari itu mereka belajar satu hal. Rezeki Allah bisa datang dari arah yang tak pernah disangka. Dan sedekah yang paling berat justru melahirkan balasan yang paling indah. Beberapa hari setelah peristiwa itu, pagi di kota Madinah terasa tenang. Muhammad SAW kembali memanggil putri tercintanya, Fatimah binti Muhammad radhiyallahu anha. "Wahai Fatimah, sekarang ikutlah ayah." Tak banyak pertanyaan. Fatimah berjalan di belakang Rasulullah SAW dengan penuh hormat. Mereka melewati lorong-lorong kecil Madinah, rumah-rumah sederhana, hingga akhirnya berhenti di depan sebuah rumah yang sangat biasa. Bukan rumah besar, bukan rumah orang terpandang, hanya rumah kayu kecil, sederhana, bahkan tampak miskin. Rasulullah SAW berkata pelan, "Inilah rumah wanita itu." Fatimah mengetuk pintu. Seorang wanita keluar. Pakaiannya sederhana, tangannya kasar karena bekerja. Wajahnya lelah tapi teduh. Tidak ada tanda-tanda kemuliaan dunia. Tidak ada harta, tidak ada kemewahan. Tidak ada ibadah yang tampak luar biasa. Namun Fatimah memperhatikan. Wanita itu berbicara lembut kepada suaminya. Ia melayani dengan penuh hormat. Menyiapkan makanan seadanya tanpa keluhan. Membersihkan rumah dengan sabar. Mengurus anak-anak dengan senyum. Tak terdengar keluh kesah. Tak ada protes tentang hidup yang sulit. Lisannya dipenuhi zikir. Hatinya dipenuhi ridho. Ia taat, bukan karena terpaksa. Ia melayani, bukan karena disuruh, tapi karena ikhlas karena Allah. Fatimah terdiam. Dadanya terasa hangat. Kini ia mengerti. Bukan amalan besar yang membuat wanita itu mulia. Bukan sholat panjang yang terlihat. Bukan sodakoh besar yang diketahui orang. Tapi keikhlasan yang tersembunyi. Amal kecil, tapi dilakukan setiap hari dengan hati yang bersih. Saat itulah Fatimah memahami sebuah rahasia besar. Surga bukan tentang siapa yang paling mulia nasabnya, bukan tentang siapa anak siapa, namun tentang siapa yang paling tulus amalnya di sisi Allah. Dan sejak hari itu, ia semakin merendah, karena kemuliaan sejati hanya Allah yang menilai. Sahabatku, dari kisah ini kita belajar satu hal yang sangat dalam, bahwa kemuliaan di sisi Allah bukan karena siapa orang tua kita, bukan karena seberapa terkenal ibadah kita, bukan pula karena banyaknya harta yang kita miliki. Lihatlah rumah Fatimah binti Muhammad radhiyallahu anha, rumah putri Muhammad SAW saja pernah kosong dari makanan. Lihatlah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ia bersedekah saat dirinya sendiri kelaparan. Dan lihatlah wanita tukang kayu itu.
bukan ahli ibadah yang terlihat hebat, tapi ikhlas dalam hal-hal kecil setiap hari. Taat pada suami, sabar, tidak mengeluh, ridho dengan takdir Allah. Ternyata, justru amal sederhana yang dilakukan dengan hati yang tulus lebih berat di sisi Allah daripada amal besar yang ingin dilihat manusia. Maka mulai malam ini, jangan remehkan kebaikan kecil. Senyum pada pasangan, sabar mengurus keluarga, sedekah meski sedikit, tetap taat meski lelah. Karena bisa jadi, amal kecil itulah yang mengantarkan kita ke surga lebih dulu. Jika kisah ini menyentuh hatimu, jangan berhenti di sini. Subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah Islami penuh hikmah. Like supaya lebih banyak orang mendapatkan manfaat. Share ke orang tersayangmu. Dan tulis di komentar, semoga Allah jadikan kita hamba yang ikhlas. Semoga setiap klik dan setiap kebaikan yang kamu sebarkan menjadi pahala jariah yang terus mengalir sampai akhirat. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.